Halo semuanya, perkenalkan nama saya Samuel Aura Deliananta. Saya mahasiswa Universitas Negeri Semarang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini, saya akan menjawab 4 pertanyaan UTS tentang peta, mulai dari unsur peta, jenis peta, dan pertanyaan dari proyeksi dan kenampakan sekolah. Yuk kita mulai. Nah, yang pertama ada unsur-unsur peta. Unsur-unsur peta terdiri dari 7 unsur, yang beberapa dari unsurnya memiliki fungsi yang sangat penting. Yang pertama ada judul peta. Judul peta untuk menunjukkan isi atau tema pada peta. Dan yang kedua ada skala peta. Skala peta di sini menunjukkan perbandingan antara jarak di peta dengan jarak sebenarnya. Dan yang ketiga ada legenda. Legenda ini berisi keterangan atau simbol-simbol yang akan digunakan pada suatu peta untuk memudahkan para pembacanya dan bisa digunakan untuk berbagai hal. Yang keempat ada arah mata angin untuk membantu mengetahui orientasi utara, selatan, timur, dan barat. Dan yang kelima ada simbol peta. Simbol peta ini untuk mewakili kenampakan alam buatan manusia. Dan yang keenam ada garis tepi dan koordinat, membantu untuk menentukan posisi wilayah yang ada di bumi ini. Dan yang terakhir ada sumber dan tahun pembuatan. Nah, sumber dan tahun pembuatan ini fungsinya sebagai data untuk menunjukkan keakuratannya. Semua unsur ini membantu kita membaca dan memahami isi peta dengan baik dan benar. Nah, kita lanjut ke soal nomor 2, yaitu skala peta. Kalau saya menjadi pembuat peta di Badan Pertanahan Nasional dan ingin membuat peta lahan perumahan seluas 1000 meter persegi, saya akan menggunakan skala besar, misalnya seperti 1:500. Kenapa? Karena skala besar menampilkan area kecil dengan detail tinggi, jadi seperti batas kafling, jalan, dan bangunan bisa tergambar dengan jelas. Lalu untuk bagian soal nomor 3. Untuk menentukan luas lokasi pendirian sekolah, ada beberapa jenis peta yang diperlukan. Di antaranya adalah ada peta topografi, peta kependudukan, peta jaringan transportasi, peta tata guna lahan, dan peta baya alam. Nah, apa sih fungsinya? Peta topografi ini berfungsi untuk melihat kondisi permukaan tanah agar tidak di daerah rawan banjir dan longsor. Yang kedua ada peta kependudukan. Peta kependudukan ini untuk mengetahui arah sebaran penduduk. Dan yang ketiga ada peta jaringan transportasi, supaya sekolah dapat mudah untuk diakses membaca. Dan yang selanjutnya ada peta tata guna lahan. Peta tata guna lahan ini untuk memastikan lahan sesuai dengan peraturan yang tersedia. Dan yang terakhir ada peta baya alam untuk menghindari wilayah yang terkena rawan bencana. Soal yang terakhir nomor 4. Kalau saya membuat peta wilayah kutub, saya akan memakai proyeksi azimutal atau proyeksi polar. Karena proyeksi ini menampilkan permukaan bumi dari titik kutub, sehingga bentuk dan arah di sekitar kutub tetap akurat dan terlihat dengan jelas. Sangat cocok untuk daerah ekstrim seperti kutub utara dan kutub selatan. Nah, itu tadi jawaban saya untuk 4 pertanyaan